Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Tetap semangat belajar di rumah ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan gembira. Hari ini kita sudah masuk ke tema 4. Sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang peredaran darahku sehat. Darah sangat penting perannya bagi manusia. Darah terdiri dari cairan yang disebut plasma darah dan sejumlah butiran yang disebut sel-sel darah. Plasma darah merupakan penyusun darah terbesar. Sel-sel darah manusia terbagi atas 3, yaitu sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, dan kepingan darah. Di sini Ibu tampilkan sel darah merah atau yang disebut eritrosit mengandung pigmen atau pewarna darah yang disebut hemoglobin. Hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen dari paru-paru. Hemoglobin menyebabkan darah berwarna merah. Adapun kepingan darah atau yang disebut dengan trombosit memiliki ukuran sangat kecil dan mengandung suatu zat yang bertugas membekukan darah. Dan terakhir ada yang disebut dengan sel darah putih atau leukosit. Bentuknya tidak beraturan dan dapat bergerak secara bebas. Adapun fungsi darah, satu sebagai alat pengangkut, yaitu mengangkut sari-sari makanan, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan mengangkut zat sisa metabolisme. Yang kedua, mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, membantu dalam proses penutupan luka atau keping darah. Dan yang keempat, membunuh bibit-bibit penyakit atau sel darah putih. Mari pelajari lebih lanjut. Perhatikan gambar berikut. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Peredaran darah ada 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Di sini anak-anak bisa lihat gambar peredaran darah. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Selain peredaran darah kecil, ada pula peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang banyak mengandung oksigen atau O2, mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Adapun fungsi dan peran organ peredaran darah manusia sebagai berikut. Jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Selanjutnya, adapun fungsi atau peran organ peredaran darah manusia bisa dilihat pada gambar tersebut. Sebagai contoh ada gambar pembuluh darah manusia. Untuk penjelasannya anak-anak bisa membacanya. Fungsi peranan organ peredaran darah manusia yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi
banyak mengandung karbon dioksida. Setelah mengambil ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Kamu telah mempelajari peredaran darah manusia. Coba pahami materinya dan gambarlah. Kemudian, tuliskan keterangan gambar yang kamu buat. Tuliskan juga cara kerjanya. Kamu telah mempelajari materi peredaran darahku sehat. Nah, sekarang kalian bisa membuat pantun tentang tema tersebut. Sebagai contoh akan Ibu bacakan pantunnya. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Dari pantun yang Ibu bacakan, ada yang disebut sampiran dan ada yang disebut dengan isi. Pantun. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun dibuat untuk menyampaikan nasihat, menyatakan rasa sayang, ajakan budi pekerti, dan moral. Untuk kepentingan sosial serta untuk hiburan atau kejenakan semata. Secara keseluruhan, bentuk pantun hanya terdiri dari sampiran dan isi. Sampiran merupakan kata-kata dalam dua baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Isi merupakan kata-kata dalam dua baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Nah, setelah mempelajari pantun, anak-anak bisa mencoba membuat pantun dengan tema peredaran darahku sehat. Nah, demikian video pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.